sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen saya, Bapak Iman Lubis, SEMSM, dan saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Novia Abdillah. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pasar keuangan internasional. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang kedua, pasar uang internasional. Yang ketiga, pasar kredit internasional. 4. Pasar obligasi internasional. 5. Pasar modal internasional. Pertama-tama kita bahas dulu nih mengenai motif menggunakan pasar internasional. Motif menggunakan pasar keuangan internasional ini terdiri dari 6 motif. Yang pertama, ada motif melakukan investasi pada pasar asing. Kedua, motif memberikan kredit pada pasar asing. Ketiga, motif meminjam dari pasar asing. Keempat, pasar nilai tukar internasional. Yang kelima, selisih kurs jual beli bank. Dan yang keenam, mengartikan kurs mata uang asing. Dari 6 motif tadi, sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, motif melakukan investasi pada pasar asing. Pertama, ada kondisi ekonomi, di mana seorang investor akan melakukan investasi pada pasar internasional apabila ada kondisi yang menguntungkan yang diharapkan di negara lain. Yang kedua, taksiran kurs mata uang. Seorang investor akan melakukan investasi pada pasar internasional apabila ada potensi keuntungan melalui apresiasi nilai mata uang negara si investor. Yang ketiga, ada diversifikasi internasional. Seorang investor akan melakukan investasi pada pasar internasional apabila dia dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi kekayaan portofolio secara internasional. Kedua, motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Pertama, tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mungkin mempunyai kekurangan dana pinjaman, sehingga menyebabkan tingkat suku bunga yang tinggi. Kedua, taksiran kurs mata uang. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara, di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Yang ketiga, ada motif meminjam dari pasar asing. Motif meminjam dari pasar asing terbagi dua. Pertama, tingkat suku bunga yang rendah. Dua, taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dana dalam mata uang lokal, begitu pula sebaliknya. 4. Pasar nilai tukar internasional. Transaksi pertukaran mata uang asing itu dibagi menjadi dua, ada pasar spot dan transaksi berjangka. Berikut penjelasannya. Pasar spot merupakan pasar di mana transaksi pertukaran mata uang dilakukan secara segera. Kurs yang digunakan sering disebut dengan kurs tunai atau spot rate. Penggunaan dolar di pasar spot. Kebanyakan negara menggunakan dolar sebagai sarana pertukaran. Struktur pasar spot. Terdapat 20 bank terbesar yang menguasai 50% transaksi. Likuiditas pasar spot. Pasar spot yang banyak memperdagangkan mata uang seperti euro, pound Inggris, dan yen Jepang akan sangat liquid. Transaksi berjangka. Pasar berjangka mata uang juga memungkinkan multinational corporation untuk menetapkan atau mengunci kurs nilai tukar yang disebut juga kurs berjangka atau forward trade yang akan digunakan untuk membeli atau menjual mata uang. Nah, selanjutnya 5. Selisih kurs jual beli bank dan perbandingan selisih kurs antara mata uang. Untuk memahami bagaimana pengaruh selisih kurs jual beli,
Asumsikan bahwa kurs beli pound sterling Inggris di bank sebesar 1,25 US dollar dan kurs jual sebesar 1,60 dolar. Sebelum melakukan perjalanan, Anda tukarkan uang Anda dari dolar ke pound sterling. Jika uang Anda sebesar 1.000 dolar, maka akan dikonversi menjadi 125 pound sterling. Nah, berikut penjelasannya ya. Jumlah dolar yang akan dikonversi dibagi dengan harga yang dibebankan bank per pound sterling, sama dengan 1.000 US dollar dibagi dengan 1,60 US dollar, sama dengan 625 pound sterling. Apabila kita asumsikan bahwa perjanjian batal, maka 625 pound sterling tersebut kita kalikan dengan 1,52 dolar yang merupakan kurs beli bank per pound, sama dengan 950 US dollar. Perbandingan selisih kurs antar mata uang. Kurs beli Charlotte Bank atas yen adalah 0,007 US dollar dan kurs jualnya adalah 0,0074 dolar. Untuk kasus ini, selisih nominal kurs beli atau jual adalah 0,0074 US dollar dikurang dengan 0,0070 US dollar atau hanya 4/100 penny. Namun, selisih beli atau jual yang dinyatakan dalam persentase sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada mata uang yen dibandingkan dengan pound sterling di atas. Untuk membuktikan hal ini, asumsikan seorang wisatawan yang menukar 1.000 US dollar menjadi yen sesuai kurs jual bank seharga 0,0074 US dollar. Berikut tabel yang dimaksud. Mata dana pound sterling dengan kurs beli 1,52 dolar dan kurs jual 1,60 dolar, maka kita hitung dengan kurs jual kurang kurs beli dibagi dengan kurs jual, yaitu 1,60 dikurang 1,52 dibagi dengan 1,60. Yang hasilnya merupakan 0,005 atau 5%. Kemudian kita hitung lagi dengan mata uang yen dari Jepang. Kurs jual dikurang kurs beli dibagi dengan kurs jual, artinya 0,0074 dikurang dengan 0,0070, kemudian dibagi dengan 0,0074 dolar. Selanjutnya, fungsi pasar uang internasional. Pertama, menghubungkan dari deposan ke peminjam. Kedua, sebagai peminjam antar bank. Standarisasi aturan bank global akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang 1 Eropa. Bagian dari Undang-Undang 1 Eropa yang relevan untuk industri perbankan sebagai berikut. Pertama, modal dapat mengalir dengan bebas di seluruh Eropa. Kedua, bank dapat menawarkan berbagai jenis pinjaman, sewa guna usaha atau leasing, dan sekuritas di seluruh Uni Eropa. Yang ketiga, peraturan terkait persaingan, merger, dan pajak akan serupa di seluruh Uni Eropa. Dan yang terakhir, suatu bank yang didirikan pada salah satu negara Uni Eropa memiliki hak untuk melakukan perluasan di negara Uni Eropa lainnya. Dan yang kedua, berdasarkan kesepakatan Basel. Melalui kesepakatan Basel atau Basel Accord 1988 menyepakati pedoman standar di mana dalam pedoman tersebut bank harus memiliki modal yang setara dengan minimal 4% dari asetnya. Untuk tujuan perhitungan modal, aset harus diberi bobot berdasarkan risikonya. Oke, selanjutnya pasar kredit internasional. Pasar kredit internasional terbagi menjadi 3, yaitu pertama, peminjam euro kredit. Kedua, London Interbank Overrate atau LIBOR. Yang ketiga, pinjaman sindikasi. Pasar obligasi internasional merupakan pasar yang terdiri dari semua obligasi yang dijual oleh perusahaan penerbit, pemerintah, atau organisasi lain di luar negara mereka. Segmen pasar obligasi internasional terdiri dari Eurobond dan obligasi asing. Eurobond adalah obligasi yang dikeluarkan di luar tempat beroperasinya perusahaan dengan denominasi mata uang yang berbeda dengan tempat dijualnya. Obligasi asing adalah obligasi yang diterbitkan di luar negeri
dengan menggunakan denominasi tempat dijualnya obligasi tersebut. Alasan MNC memilih dan menjual obligasi di pasar internasional, yang pertama, para penjual obligasi dapat menarik permintaan yang tinggi di negara asing tertentu dibandingkan dengan menjual di negara mereka. Yang kedua, MNC lebih menyukai untuk mendanai proyek asing tertentu dengan mata uang tertentu dan karenanya berusaha memperoleh dana dalam mata uang yang banyak digunakan. Yang ketiga, pendanaan di negara asing dengan tingkat bunga yang lebih rendah memungkinkan MNC mengurangi biaya pendanaan. Penjualan saham asing di Amerika Serikat. Perusahaan non-Amerika Serikat atau pemerintahan negara lain yang memerlukan sejumlah besar dana dapat menjual saham di Amerika Serikat karena tingginya likuiditas pasar untuk saham baru. Dengan menjual saham di Amerika Serikat, perusahaan dapat mendiversifikasi basis pemegang sahamnya, yang dapat mengurangi volatilitas harga saham yang disebabkan jika investor besar menjual sahamnya. American Depository Receipt. Perusahaan non-AS juga dapat memperoleh pendanaan sekuritas dengan menggunakan American Depository Receipt atau ADR yang berupa sertifikat yang mencerminkan sejumlah saham. Pengguna ADR menghindari beberapa persyaratan pengungkapan yang dikenakan atas saham yang ditawarkan di Amerika Serikat, namun memungkinkan perusahaan non-Amerika Serikat untuk memperoleh dana dari pasar Amerika Serikat. Rumus untuk menghitung harga ADR adalah PADR sama dengan PFS dikali S, di mana PADR adalah harga ADR. PFS merupakan harga saham asing yang diukur dalam satuan mata uang asing, dan S merupakan kurs spot mata uang asing. Berikut contohnya. Satu lembar ADR saham pari perusahaan Prancis mencerminkan satu lembar saham yang diperdagangkan pada bursa saham Prancis. Harga saham pari adalah 2 euro pada saat penutupan bursa Prancis. Ketika bursa saham Amerika Serikat dibuka, euro bernilai 1,05 dolar. Perhitungan harga ADR adalah menggunakan rumus PADR sama dengan PFS dikali S sama dengan 20 sebagai PFS dikali 1,05 dolar sebagai S sama dengan 21 dolar. Jika terdapat perbedaan antara harga ADR dan harga saham asing, setelah disesuaikan dengan kurs nilai tukar, investor dapat menggunakan arbitrase untuk memanfaatkan perbedaan harga kedua aset tersebut. Tindakan arbitrase ini harus sesuai dengan harga yang terjadi, menggunakan rumus PADR sama dengan Con V kali PFS dikali S, di mana Con V mencerminkan jumlah lembar saham asing yang dapat diperoleh untuk setiap ADR. Contohnya, jika ADR pari dari contoh sebelumnya dapat dikonversi menjadi 2 lembar saham, maka harga ADR seharusnya adalah PADR sama dengan 2 kali 20 dikali 1,05 dolar sama dengan 42 dolar. Pada kasus ini, saham ADR akan dikonversi menjadi saham biasa jika ADR berharga kurang dari 42 dolar. Penjualan saham Amerika Serikat di pasar luar negeri. Perusahaan Amerika Serikat lain menjual saham di luar negeri hanya untuk memperkuat kesan globalnya. Keberadaan berbagai pasar untuk saham baru memberikan pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan ekuitas. Tingkat persaingan di antara berbagai pasar saham baru. Selanjutnya, materi tentang pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Asal-usul perkembangan pasar uang internasional dibagi menjadi 2 wilayah. Ada pasar uang Eropa, di mana perkembangannya dimulai dari tahun 1960 sampai 1970 yang ditandai dengan adanya pasar euro currency. Lalu pasar uang Asia, di mana pasar yang melibatkan bagian besar deposito dalam dolar, maka dikenal dengan Asian dollar market. Jenis-jenis uang internasional. Pertama, ada pasar euro currency, yaitu suatu pasar yang berlokasi di Eropa yang melakukan kegiatan pinjam-meminjam mata uang dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Kegiatan ini dilakukan
dilakukan di luar negara asal mata uang tersebut guna untuk membiayai suatu perdagangan. Yang kedua, pasar euro kredit merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli kredit berjangka waktu tempo 1 tahun atau lebih yang diberikan oleh Eurobank. London Interbank Overrate atau LIBOR merupakan suku bunga yang umumnya dikenakan bagi pinjam-meminjam antar Eurobank. Yang ketiga, pasar Eurobond, obligasi internasional yang diterbitkan dan diperdagangkan di negara selain negara di mana mata uang atau nilai obligasi tersebut didominasikan. Obligasi ini diterbitkan dalam mata uang yang bukan mata uang domestik penerbitnya. Keempat, pasar modal internasional, suatu sistem perdagangan internasional dalam suatu ruang lingkup perekonomian dunia di mana secara langsung atau tidak langsung melibatkan setiap negara di dunia untuk melakukan perdagangan internasional. Yang terakhir adalah pasar currency swap, pasar currency futures, pasar currency option, dan pasar currency forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita resiko falas ataupun resiko suku bunga. Resiko ini dalam praktik dapat diminimalisasi melalui pasar currency swap, futures, option, dan forward. Para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga atau hedge. Bank-bank komersial dan perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas menangani transaksi future dan option. 3 lembaga keuangan internasional, IMF. International Monetary Fund adalah lembaga keuangan yang didirikan oleh PBB dengan tujuan mengurus moneter internasional. Tujuan utama dari IMF adalah untuk membangun kerjasama moneter antar negara di dunia. Kedua yaitu World Bank. Jika IMF fokus dengan moneter internasional, maka World Bank fokus dengan pembangunan ekonomi dunia. Tujuan awal didirikannya lembaga ini untuk memberikan kredit ke negara anggotanya. Sumber keuangan internasional WB berasal dari para anggotanya sendiri dan juga dari swasta. Modal dari WB ini dibebankan kepada para anggotanya sesuai dengan kekuatan ekonomi masing-masing negara anggota. Ketiga, ADB, Bank Pembangunan Asia. Lembaga ini didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan meningkatkan perekonomian di Asia. Tugas utama dari ADB adalah untuk memberikan support keuangan berupa investasi kepada negara di Asia. Nah, lembaga-lembaga keuangan ini mempunyai tugas untuk manajemen keuangan internasional guna meningkatkan perekonomian dunia. Dengan adanya lembaga keuangan internasional, perekonomian dunia juga bisa semakin stabil dan sehat untuk semua negara. Oke, kita akan ambil salah satu kasus pasar keuangan internasional. Kita ingat-ingat kembali, di akhir 2021 kemarin, pasar internasional dibuat cemas dengan adanya isu gagal bayar utang salah satu pengembang properti terbesar di China. Evergrande. China Evergrande merupakan pengembang properti asal China yang memiliki utang lebih dari 300 miliar US dollar. Developer asal China tersebut harus membayar kurang lebih 85 juta US dollar bunganya. Hanya saja, Evergrande mengalami kesulitan likuiditas sehingga membuat resiko gagal bayarnya semakin meningkat. Kekhawatiran akan adanya default memicu pasar saham menjadi reaktif. Indeks Hang Seng sempat kelam lebih dari 3%. Kemudian Wall Street juga sempat minus lebih dari 1,5%.
volatilitas yang dikenal dengan VIX Index naik ke level 26,7%, tertinggi sejak 2021. Meskipun pihak Evergrande mengatakan siap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran bunganya, tetapi tidak dijelaskan bagaimana detail negosiasinya dengan pemegang saham obligasinya berlangsung. Di sisi lain, Bank Sentral Cina atau PBOC juga menggelontorkan likuiditas sebesar 16,6 US dollar miliar untuk perbankan guna untuk membantu pasar yang sedang bergejolak agar menjadi lebih aman. Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah Evergrande juga memiliki kewajiban untuk membayar bunga obligasinya yang berdominasi dolar Amerika Serikat tersebut sebesar 4,75 juta US dollar. Tingginya utang dan syaratnya likuiditas Evergrande membuat sahamnya anjlok lebih dari 80% sepanjang tahun ini. Masalah likuiditas Evergrande sendiri dipicu berbagai faktor. Yang pertama adalah model bisnis Evergrande yang mengandalkan utang. Kedua, Evergrande memiliki regulasi dari pemerintahnya sendiri yang seperti itu. Kenaikan rumah yang signifikan di China membuat pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi perumahan. Hal ini jelas berdampak pada penurunan return bagi development. Di tengah tingginya utang, penurunan profitabilitas dan cash flow yang terhambat membuat Evergrande benar-benar dalam masalah yang besar. Dari total outstanding debt Evergrande senilai 305 miliar US dollar, hanya 20 miliar US dollar yang terekspos ke investor asing. Artinya, hanya kurang dari 10% saja. Namun beberapa investor asing yang memegang surat utang developer Cina ini, seperti BlackRock, HSBC, UBS, dan Amundi, sejatinya kekhawatiran akan instabilitas keuangan akibat dampak sistematik yang ditimbulkan dari tingginya utang di sektor properti ini. Cina pun sudah diendus oleh bank sentralnya sejak tahun 2018 silam. Kecemasan akan dampak sistematik tersebut semakin meningkat belakangan ini. Sekitar 128 institusi perbankan dan 121 non-bank yang terekspos ke Evergrande. Analis masih terus mencermati perkembangan kasus ini. Sebenarnya, sejak awal tahun kejadian berupa bond default dari sektor properti Cina sudah menyita perhatian pasar, sehingga paruh pertama tahun ini jumlah default untuk obligasi korporasi Cina tercatat mencapai 18 miliar US dollar. Menurut catatan BI Omberg, lebih dari seperempat dari gagal bayar tersebut disumbangkan oleh sektor properti. Menurut studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, setiap penurunan 1% ekonomi Cina maka akan berdampak pada penurunan sebesar 0,5% pada perekonomian domestik. Jadi, jika krisis Evergrande tidak segera ditangani, maka Indonesia pun juga harus siap-siap merasakan dampak getirnya dari kasus tersebut. Berikut video singkat mengenai dampak ekonomi atas perang Rusia. Perang Dunia Ketiga versus perpanjangan 3 tahun atau periode ketiga. Intinya semuanya ada tiganya deh. Apapun modelnya ternyata semuanya perang. Yang pertama, perang militer. Yang kedua, perang ego nikmat yang berkuasa. Ingin diperpanjang dengan cara tidak demokratis. Pertama, senjatanya bedil. Yang kedua, senjatanya dengan membentuk opini melalui beberapa pemimpin partai plus pakai media dan buzzer. Partai-partai yang menyadari bahwa dari survei ternyata kepopuleran mereka turun pada panik. Daripada ada
pemilu lebih baik tambah 3 tahun lagi karena itu biayanya murah. Juga pejabat yang banyak melakukan penumpukan kekayaan dengan jabatan dan kebijakan pengen nambah lagi 3 tahun biar bisa tambah banyak menumpuk cuannya, biar bisa tambah banyak menumpuk hartanya yang bisa dibawa ke akhirat buat nyogok malaikat, juga biar cukup waktu untuk menghilangkan jejak penumpukan kekayaan pribadi dan kelompoknya tersebut. Partai besar, 2 yang utama hasil surveinya ternyata tidak turun. Keduanya nggak setuju diperpanjang. Orang mereka bisa berpeluang ambil jabatan tertinggi tersebut, ngapain setuju nambah 3 tahun apalagi 3 periode? Amit-amit jangan sampai begitu terjadi. Begitu kata mereka. Di sisi istana yang penuh dengan puja-puji kepada pejabatnya yang semua informasi harus bagus, merasa tidak ada lawan yang pantas memimpin Indonesia selain orang yang sederhana dan baik, maka orang di sekelilingnya menambah hembusan puja-puji kepada pemimpin tertinggi. Kenapa nggak 3 periode sekalian? Kalau perlu tambah 3 tahun baru tambah 3 periode. Ini keren toh, 80% suara partai besar di tangan kita. Itulah libido orang di sekeliling yang saat ini menjabat dengan enaknya karena bisa bermain semaunya. Ingin sang pemimpin tertinggi berkuasa terus dan apapun diusahakan. Enak mereka saat ini yang sedang menjabat karena bisa memainkan dalam tanda petik kebijakan-kebijakannya karena sang terpilih, sang tertinggi tidak terlalu detail memahami konteks proyek-proyek dan permainan anggaran anak buahnya. Tapi eits, ntar dulu. 2 partai terbesar teratas suaranya yang kalau di total suaranya mencapai kurang lebih 33%. Nggak maulah. Jadi suara perpanjangan jabatan 3 periode tidak akan memenuhi quorum, tidak akan sampai 2/3. Maka rencana perpanjangan 3 tahun atau tambahan 3 periode kemungkinan tidak terjadi. Tidak terjadi. Sulit dan tidak mungkin. Walau libido penguasa saat ini pada mau, tapi mimpi tambahan 3 tahun itu hanya mimpi basah anak remaja. Jadi bagaimana solusinya? Mungkin lebih baik konsolidasi. Bagaimana nanti di tahun 2024 calon yang jadi dalam tanda petik sekali lagi adalah orang dari kelompok besar yang 80% ini yang mereka saat ini sedang otak-atik gatuk dan berbagi-bagi di antara mereka untuk 5 tahun ke depan sampai 2029. Prabowo, Puan, Ganjar, Sandi, Anies, RK, Ridwan Kamil, semua satu perahu sekarang. Saya ulangi lagi, semua satu perahu besar mereka saat ini. Percaya deh, wong bodoh ngaku pinter ini walaupun dewa mabok jurusnya. Kalau yang ngeh akan benang merah tarikan analisanya, pasti pada setuju maksudnya Bosman ini. Ada banyak benernya dan sering tepat kejadiannya. Balik ke para calon. Kemudian calon-calon itu terus dipasangkan bolak-balik 6 nama itu. Bisa Anies, Puan, Prabowo, Ganjar, macem-macem diutak-atik aja pokoknya. Kompromi-kompromi terus dilakukan. Lobby-lobby, gua dapat apa, gua ngerjain apa, terus diutak-atik. Kalau kita bertanya, mana ada yang mikir misalnya bagaimana minyak goreng murah dan tersedia untuk rakyat di seluruh Indonesia. Segera bagaimana menghindari kenaikan harga dan inflasi akibat perang berkepanjangan dan dunia jadi perang dunia. Bagaimana KKB Papua selesai. Bagaimana melihat KKB ini, adakah intelijen asing bermain karena Barat merasa diambil haknya karena semua proyek mineral diambil ke Tiongkok misalnya begitu. Nggak ada yang analisa begitu. Nggak ada yang mikirin misalnya lagi bagaimana kalau Rusia menang perang dan konsolidasi kekuatan Rusia baru dengan Tiongkok tersebut dan akan menyerang Amerika. Dunia kemudian akan mempunyai 3 aksis, G3, Rusia, Tiongkok, Amerika. Dan bagaimana Indonesia bisa berenang di antara ketiganya tanpa dimakan hidup-hidup dan menjadi pemersatu ketiganya dan menjadi negara lebih besar dari ketiganya. Nggak ada yang mikir gituan, nyampe juga kagak. Mana ada yang mikir sekali lagi. Dan siapa yang mikir seperti itu? Ya hanya Newman yang mikirin langkah-langkah tersebut walau terlihat halu, namun arahnya jelas. Kembali ke politik 2024. Apa yang terjadi kalau hanya ada satu pasang calon presiden dan wakil presiden karena sudah terjadi kompromi dan konsolidasi sehingga calon seberang siapapun mereka gak akan dapat perahu. Lawannya kertas kosong. Yang terjadi adalah Indonesia tidak akan berubah. Tetap akan gini-gini aja. Pemerintahnya akan semakin represif menekan, makin otoriter dan makin tidak tumbuh ekonominya karena terlalu sentralisasi dan kelompokisasi. Gila, susah banget ngomongnya. Rakyat tetap bebas memilih namun propaganda pembenarannya masif diarahkan ke kelompok besar. Fakta yang lain yang kecil-kecil dihilangkan. Ujungnya tidak akan ada peluang kemajuan yang akan terjadi. Kok jadi pesimis amat, seakan kalau mereka yang sudah 7 tahun ini menjabat akan membuat Indonesia hartanya hilang. Belum tentu. Buktinya, walaupun semua harga-harga naik, minyak goreng negara penghasil sawit terbesar di dunia hilang dari peredaran, tingkat kepuasan penduduk di atas 70%. Hebat nggak tuh? Mungkin kalau minyak goreng ada, murah, BBM murah, listrik gratis, tingkat kepuasannya 120% sampai negara tetangga pun puas. Karena kepuasan 70% itu, banyak yang bilang info dari Bosman
banyak hoaks, komen-komennya orang mutu, dan cuman ketakutan dari wong bodoh ngaku pinter berasumsi saja. Jadi lanjut deh kalian menjabat, gua mantau perang dunia ketiga aja deh. Mudah-mudahan Putin selon, hajar tembak-tembakin roket ke negara-negara NATO lainnya di perbatasan seberang Ukraina. Pasti ambiar dunia dan old mind pasti bingung karena perang dunia ketiga terjadi. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Hurra! Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.